Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis drain olinya ini mau untuk dicampurkan dengan minyak zaitun. Ini oli yang kepakai sekarang itu adalah oli Win SAE40. Sudah kepakai 60 km. Jadi ini penulis drain untuk dicampurkan dengan ini. Katanya kalau dicampur terpisah juga akan lebih oke hasilnya. Ya wis lihat aja lah nanti mau dicampur di sini ya, biar kelihatan juga olinya tinggal berapa ya, mestinya masih utuh. Ya sini dulu selesaikan dulu. Ini campurkan dulu apa jenenge, minyak pemacenya. Minyak zaitun pemace ya, merek Living Tree. Terus penulis pakai jadinya 1 liter lebih sedikit. Ini penulis kocok dulu ya untuk mencampurkan apa jenenge minyak zaitun pemacenya. Ya kali ini penulis sudah pakai minyak zaitun pomace ya. Kalau rasanya sih sekarang dibanding kemarin kayak sedikit tambah licin dan ada bunyi yang hilang, walau ada juga bunyi yang nggak hilang. Suara yang apa sih, yang terusan kemerosak sedikit sama kelitikan sedikit itu sekarang sudah nggak kedengar lagi, tapi suara asak-asak piston dan silinder masih terdengar. Suara asak-asak piston dan silinder ini ciri olinya terlalu encer yang dicoba dikurangi oleh aditif. Jadi suara asak-asak nggak seberisik motor lain, tapi masih kedengar kalau jalannya sepi. Nah, tapi adalah manfaatnya pakai zaitun pomace. Cuma dibanding minyak sawit ya lebih halus minyak sawit. Dibanding minyak jagung beda efeknya. Dibanding minyak canola beda efeknya juga ya, atau mirip-mirip lah. Pomace ini kayak semi canola, semi sawit gitu ya. Jadi halus, ada makin halusnya tapi nggak full total. Beda dari kalau pakai KCO yang merupakan kombinasi antara minyak sawit dan minyak jagung. Tapi lihat nanti dari sisi ketahanan bagus atau enggak. Tapi penulis sendiri kalau minyaknya itu masih tetap lebih cenderung KCO ya, campuran minyak sawit dan minyak jagung. Atau kalau misalnya ngeracik sendiri ya mungkin campuran dianas canola, dianas jagung, dan minyak sawit. Ini tarikan masih oke, walau kemarin ngisi pertalite lagi kayaknya masih ada sisa
minyak wijen di ini dalam mesin. Tapi entah mengapa ini 0-100 nya nggak meningkat ya. Masih tetap aja lambat. Terus penulis ingin bahas nih yang minyak apa minyak zaitun pomace nya nanti setelah mau sampai kantor diteruskan lagi. Nah sekarang ingin bahas yang apa jenenge tips dari Bro Aksan Arya atau Bro tangan besi untuk mencampurkan minyak gorengnya itu sebelum dimasukkan mesin. Jadi ada hasil penelitiannya Bro Aksan Arya, hasil eksperimennya Bro Aksan Arya yang berkaitan dengan Sabrina, minyak goreng Sabrina, pemakaian terutama untuk sepeda motor. Jadi minyak goreng Sabrina itu ternyata nggak oke kalau dicampurnya terpisah. Jadi mencampurkannya ke mesin sudah ada olinya, terus campuri Sabrina. Nah itu ternyata efeknya nggak bagus. Hasil berbeda didapatkan bila Sabrinanya ini dicampurkan dulu ke oli mesin. Jadi sebelum masuk mesin, Sabrinanya sudah dicampur dulu sama oli mesin. Jadi biasanya pemakai minyak goreng itu nambahi minyak gorengnya setelah olinya masuk mesin. Jadi entah minyak gorengnya dulu masuk mesin, terus olinya dulu masuk mesin. Tapi yang jelas mencampurkannya di mesin. Jadi masukkan ke mesin semua dulu baru dipakai. Jadi kalau menurut Bro Aksan Arya cara itu nggak pas. Jadi yang lebih cocok itu adalah kalau minyak gorengnya dicampur dulu sebelum masuk mesin. Nah, cuma gini, penulis membandingkan itu enggak pakai cara nyampur dulu, kecuali kalau minyak camar ya. Kalau minyak camar penulis drain dulu kan, masukkan dulu ke botol sebanyak piro wis 200 ml ya. Jadi penulis campurkan sebanyak 200 ml, terus ditambahi dengan oli Delta Loop itu kan. Nah hasilnya saat itu ya, tapi ada campuran minyak jagungnya juga yang menurut penulis stabil banget. Hasilnya minyak camarnya wah oke ya, penulis nilai stabil banget lah. Penulis bilang mirip dengan bimoli klasik. Jadi kalau mau minyak goreng murah, penulis rekomendasikan minyak camar dan minyak Hanumas ya. Yang Hanumasnya belum coba tapi mestinya mirip-mirip. Tapi kalau misalnya ada bro yang merasakan minyak Hanumas ini beda dari camar, ya silahkan informasikan biar yang lain juga jadi ikut perhatikan. Jadi yang dicampur dulu terpisah penulis hanya dari minyak camar saja. Penulis coba apa jenenge yang Bartoli olive oil extra light itu pakai dicampur setelah oli mesin di dalam mesin. Jadi ya lagi-lagi karena olinya sudah
nggak sip. Terus penulis juga apa, pakai apa mana, KCO, pakai Mazola Canola, Mazola Corn, Dianas Canola, Dianas Corn, apa mana, sama CCO. Itu dari pencampuran terpisah, dan penulis ngambil kesimpulan ya dari hasil itu juga. Jadi olinya, minyak gorengnya, efeknya penulis nilai dari tidak mencampurkan rata ya, tapi mencampurkan ke dalam mesin. Dan penulis simpulkan bahwa yang canola oil itu efeknya lebih ke mana ya, RPM tinggi. Yang corn itu RPM nggak rendah sekali, tapi agak menengah ke atas ya, di RPM tinggi nggak ada. Terus yang minyak sawit itu agak lebih merata, nggak di tingginya, tapi karena di minyak sawit kandungan minyak jenuhnya itu banyak. Itu yang membuat perbedaan. Jadi emang efek dari minyak jenuh, minyak tak jenuh tunggal, minyak tak jenuh jamak itu bisa membuat efek sebagai aditif oli mesinnya beda. Untuk sementara penulis nganggap yang ideal itu ya campurannya minyak sawit dan minyak jagung. Tapi bisa aja rice bran, minyak bekatul itu jadi opsi lain selain KCO ya. Nanti lihat aja lah. Tapi lihat warnanya agak coklat, penulis kok jadi agak ragu. Lihat aja tahan beku atau enggak. Yang jadi persyaratan minyak goreng yang baik menurut penulis adalah kalau minyak gorengnya nggak membeku di suhu beku ya. Jaga-jaga kalau ada yang mau pakai 100% atau 50%. Terus tahan panas ya. Jadi kayak KCO itu tahan beku, tahan panas. Bimoli termasuk tahan beku bila dibanding Sabrina. Minyak camar juga termasuk. Tadi penulis sudah uji panggang, ternyata minyak camar itu ngeplek sama persis dengan bimoli ya. Penulis jadi curiga, ini jangan-jangan ngesup ke tempat yang sama ya. Sama-sama ambil dari Vilma. Entah Vilma yang di daerah berapa, di sebelah kanan sini ini masih produksi di sini atau enggak ya. Dulu pernah terbakar katanya pindah terus. Apalagi untuk soal mencampurnya ini ya, penulis ya mungkin mencampurkan sebelum masuk ke mesin itu ideal. Karena misal minyak gorengnya itu punya kelemahan, maka kelemahannya nggak sempat terekspos, tapi bakal kena tutupi sama sifat olinya. Penulis nyoba Sabrinanya itu pas bareng mesran kan ya. Penulis coba mesrannya dulu. Mesran sifatnya itu stabil banget, kekentalannya oke banget. Penulis pakai mesran SE40 bekas ya, bekas kepake 220 km atau berapa gitulah. 220 km bekas, penulis simpen, terus penulis pakai lagi. Nah ketika dipakai itu tetap kekentalannya stabil. Berangkat begitu, pulang juga begitu. Kalau berangkat suaranya semi kasar, nyampe tujuan tetap semi kasar, nggak makin kasar, nggak makin halus, nggak makin kasar. Itu keunggulan dan kerugiannya mesran.
Kalau yang oli yang aditifnya bagus, berangkat rotok kasar nyampe tujuan halus. Itu contohnya Amsoil Signature sama Petronas Sprinta sama Motul Multi Power kalau nggak salah. Habis digeber halus suara mesin, nyampe tujuan ya jadinya halus. Tapi ya wis sifat itu tuh lah yang penulis pingin kan, oli yang stabil. Dan setelah ditambahi Sabrina, terasa sekali penurunan kemampuan dari mesrannya. Olinya jadi berubah sifat, olinya jadi jelas nggak tahan shear, jadi cepet encer. Padahal biasanya jalan itu ya nggak berubah, nggak makin kasar, nggak makin halus. Nah ini setelah dicampuri Sabrina jadi cepat makin kasar. Nah itu yang yang nggak diinginkan. Jadinya makanya sekarang penulis jarang rekomendasi Sabrina, karena digabungkan dengan oli yang kekentalannya stabil, kok malah jadi nggak stabil olinya. Penulis putuskan lah ya, minyak Sabrina termasuk yang kurang bagus. Yang pertama sih karena terlalu mudah beku, karena kan tujuannya adalah cari minyak goreng yang tidak mudah beku. Jadi kelemahan ini ya disebut juga sama Pak Profesor Sukirno dari Teknik Kimia UI Universitas Indonesia. Ya wes, karena tujuannya adalah untuk cari minyak goreng yang tahan terhadap suhu beku, maka minyak Sabrina nggak penulis masukkan. Itu alasan awal itu. Terus setelah ketemu bahwa Sabrina itu ternyata membuat mesran itu malah makin cepat rusak, ya wes penulis putuskan Sabrina juga nggak ikut, karena mengurangi shear stability. Penulis pinginnya oli yang tujuannya awet, bukan performa. Jadi untuk oli mesin, untuk aditif minyak goreng, penulis fokusnya lebih ke awetnya, nggak ke performa. Ini tentu beda dari Bro Aksanaria, bro tangan besi, yang kalau cari minyak goreng fokus performa juga. Sementara itu oli mesin, Bro Aksanaria ini lebih pilih sing penting alus sampai ke 5000 km. Jadi Bro Aksanaria ini ganti oli selalu di 5000 km, walau masih bisa terus. Sementara itu penulis termasuk yang lepas dari pakem lebih dari 5000 km. Ya contohnya mobil lah. Mobil ini umur olinya sudah 5600 atau 5700 lah ya. Tajarno ae sean. Entah nanti tinggal berapa, tapi ya penulis nanti kalau misalnya sampai 9000 ya tak teruskan. Misal suara mesin masih halus, misal kondisi olinya nggak coklat gelap, nggak sampai kondisi rusak gitu ya, tak teruskan aja. Jadi penulis nggak terlalu ngereken dari sisi performa, lebih ke awetnya. Kalau untuk performa, penulis pilih pakai bantuan aditif bensin saja, yang sekarang ini penulis
sedang eksperimen. Contohnya ini minyak wijen dan margarin. Nanti penulis bakal coba yang minyak wijen tanpa margarin. Tapi ini nunggu bensinnya habis ya. Nunggu bensinnya tinggal 1 bar, tinggal berebet gitu ya. Nanti lihat aja lah. Kalau untuk solusi berebet itu ada yang ngomong bahwa berebet terjadi karena reaksinya Pertamax dan Pertalite. Kalau sistem bahan bakarnya dipurs, bensin dikuras, filter dibersihkan, ganti filter, injektor dibersihkan, itu katanya wis normal semua. Sak pompa-pompa ini dibongkar, itu bakal jadi normal semua. Jadi ya mungkin penulis kan habis ini mau pakai Pertalite terus, rencana mau kuras lah tangki, mungkin kapan lah, sekalian sama ganti oli suspensi depan, sama sekalian ganti bel, ganti roller. Ini sudah 29.000 loh, 29.200 kilometer per liternya. 38,6. Tapi ingat ini CO plus 8 loh ya. CO plus 8 itu wis termasuk setelan poros kalau untuk NMAX. Nanti kalau udah servis lagi penulis coba setel balik CO plus 0 ya. Ya wes lah, itu aja ya. Bulat-bulat dari tadi intinya cuma ngomong Sabrina kalau dibanding Mesran menurut penulis masih lebih stabil Mesran tanpa campur Sabrina. Mesran campur Sabrina jadi lebih nggak sip. Kalau temuannya Bro Aksanaria sepertinya adalah dan nggak cuma penulis saja yang menilai seperti itu. Jadi jadi ini lanjutannya soal Pomace. Jadi sama ya kesimpulannya seperti tadi awal berangkat. Pomace ini nggak bisa membuat betul-betul halus, masih ada suara kasar. Jadi volumenya itu padahal sudah berapa, 60 ml kalau nggak salah. Jadi volumenya cukup banyak, tapi tidak bisa sehalus ketika pakai KCO, tidak bisa sehalus ketika pakai minyak sawit. Dari sisi ketahanan kayaknya juga kalah ya dari minyak jagung. Mungkin setara apa ya, Sabrina mungkin ya, kalah dari Bimoli. Apalagi dibanding KCO kalah jauh, atau minyak jagung Dianas atau minyak canola Dianas. Jadi suaranya seperti ini. Yes, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.